Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham Antam ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, saham Antam ini akhir-akhir ini memang karena banyaknya berita negatif dan juga sentimen negatif ya. Jadi akhirnya saham Antam ini breakdown dari support 2310 yang sudah saya sebutkan sering banget ya di analisa saham harian dan juga analisa saham mingguan ya. Jadi saya bahas video ini khususnya untuk membantu ya. Jadi bagi mereka yang masih hold atau masih istilahnya masih punya saham Antam ya, kira-kira bagaimana, masih bisa hold atau jual dulu atau cut loss ya istilahnya ya, ataukah ditambah lagi atau average down ya seperti itu ya. Jadi akan saya bahas mengenai support resistennya ya. Jadi bukan rekomendasi buy dan juga bukan rekomendasi sell untuk Antam ya. Jadi saya akan bahasnya dari segi pandangnya support dan resisten terdekatnya ya. Kira-kira bagaimana untuk Antam. Jadi saya kembalikan ke grafiknya langsung ya. Jadi ini grafiknya Antam untuk daily-nya. Garis-garis ini adalah coret-coretan di analisa saham harian saya ya. Jadi saya belum berubah sama sekali garisnya. Nah, yang terakhir di analisa saham harian ya, untuk tanggal 13 Januari sampai dengan 14 Januari 2022, bagian pertama ya. Itu yang pertama kali saya bahas adalah Antam ya. Untuk waktu itu, waktu saya bahas ya, Antam itu dia sedang dalam posisi rebound ya, setelah dia turun dalam koreksi ya. Nah, saya sebutkan di sana kalau mau buyback belum saatnya buyback ya. Karena saya tetap konsisten kalau dia masih di bawahnya 2310 ya. Selama di bawahnya 2310 dia masih cenderung resiko turun. Dan saya waktu itu juga sudah sarankan kalau masih punya pasang aja stop lossnya di 1900 dan 1840 ya. Nah, ternyata benar kan, dia rebound hanya satu hari kemudian dia gagal, dia turun lagi. Seperti itu ya. Jadi harusnya yang ngikutin video saya harusnya sudah lepas ya. Seperti itu ya, 1840 dia makin turun lagi. Nah, kira-kira kalau dia turun lagi ke bawah 1840, support berikutnya di mana gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, support berikutnya untuk Antam ya, dia di level 1720. Ini saya ambil dari mana? Saya mundur ke belakang jauh banget ya. Ini dari swing low di tanggal 23 Desember 2020 ya. Jadi sebelumnya kan Antam itu dia rally ya, dari bawah ya, dia rally breakout ke atas 1280 ya. Dia naik tinggi, kemudian naik sampai dengan ini hanya di angka waktu itu di sini high-nya di 2020 ya. Kemudian dia koreksi sampai dengan 1720, dia berhasil rebound lanjut naik lagi lebih tinggi ya. Jadi di sini kurang lebih support berikutnya di 1720 ya setelah 1840. Kalau dia masih turun lagi di bawah 1720, ini kecenderungan dia akan turun lagi di area sekitar Fibonacci retracement 78,6%-nya ya. Jadi area Fibonacci retracement sudah saya gambarkan di swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. 3440 itu di Fibonacci retracement 78,6% di 1600-an ya. Jadi bisa saja kurang lebih sekitar 1590 ya. Itu kurang lebih support berikutnya setelah 1720. Jadi memang resikonya itu masih turun ya. Turunnya masih cenderung dalam ya seperti itu ya. Nah, kalau pertanyaannya sekarang kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar? Saran saya ya kalau sudah punya mau cut loss langsung besoknya ya. Boleh saja. Jadi jual dulu 50%, kalau dia turun lagi di bawah 1720, jual dulu semuanya. Atau kalau misalnya Anda masih sayang cut loss ya, mungkin Anda mau mempertaruhkan 1720 ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 1720 masih mungkin masih boleh hold ya seperti itu ya. Tapi kalau turun di bawah 1720, dia terus terang aja masih resiko turun ya. Bisa sampai turun ke 1590. Saya nggak mengatakan bakalan turun ke 1590 enggak ya. Saya doakan semoga dia akan rebound ya seperti itu ya. Sehingga Anda bisa jual kembali ya. Paling nggak mengurangi loss Anda lah seperti itu ya. Jadi kalau di sini kira-kira yang sudah punya ya terpaksa ikut support berikutnya 1720 atau maksimum di 1590 ya. Ya seperti itu ya. Kalaupun sudah jual, sebelumnya sudah jual di atas ya. Entah Anda jual di area 2100 atau 2170 garis-garis saya. Nah, buybacknya kapan ya? Menurut saya buybacknya lebih baik tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas ini ya. Ini sebelumnya saya sudah lihat ke belakang ini ya. Dia ketika rally dari bawah ke atas, ini resistennya dia sampai swing high-nya di sekitar area 2020 ya. Jadi saya ambil acuan 2020 ya seperti itu ya. Itu kalau bagi Anda yang mau buyback, amannya di sana. Minimal paling cepat. Ya kalau mau lebih aman lagi ya tunggu kalau berhasil naik ke atas 2310 ya. Tapi mungkin karena Anda sudah jual sebelumnya atau lumayan dalam cut loss-nya, mungkin mau buyback, fight back istilahnya ya. Ya mungkin dalam secara kasarnya itu bilangannya bahasanya balas dendam ya. Kalau dia naik lagi, nah paling aman ya tunggu minimal kalau sudah naik ke atas 2020 ya.
Ataupun kalau sudah berhasil naik ke atas 1995 lah, tapi ini kan nggak beda jauh. Lebih baik tunggu aja kalau sudah naik ke atas 2020 kalau mau buyback ya. Mau buyback sekarang di area 1720, tunggu dia nentu terus kemudian rebound ya boleh-boleh saja ya. Tapi terus terang aja risikonya masih tinggi. Jadi jangan lupa pasang stop loss lagi kalau dia turun di banyak 1720. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Anda itu sudah istilahnya mengikhlaskan ya, kalau sudah cut loss ya mungkin lebih baik tunggu aja di atas ya. Ketika dia sudah berhasil naik ke atas 2310, mudah-mudahan dia masih bisa naik lagi terbang tinggi sampai 3000 ke atas ya. Kembali ke masa kejayaannya sebelumnya untuk Antam. Atau mungkin pindah ke saham yang lainnya ya. Kalau Anda sudah mengikhlaskan ya, nggak mau balas dendam lagi atau nggak mau buyback di saham ini lagi ya. Mungkin pilihan alternatif ya yang saya bahas di sini adalah Inco. Jadi bukan inti dari video ini ada jual saham Antam, cut loss, terus ganti ke Inco, enggak ya. Ini mungkin pilihan alternatif kalau Anda masih mau pegang saham nikel ya. Memang di sini untuk Inco ini dia sudah berhasil rebound ya. Saya sudah bahas semua sebelumnya. Saya juga sudah buy untuk saham Inco ya, tapi saya buy-nya nggak banyak kok ya, seperti itu ya. Jadi waktu naik ke atas 4530 saya sudah mulai buy. Kemudian naik lagi saya tambah lagi ya bertahap ya. Average saya itu terakhir untuk Inco di 4670. Jadi ya terakhir dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4700 ya. Kalau mau buy silakan tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 4840 barusan kita tambah lagi, naik ke atas 4970 kita tambah lagi, target price-nya di 5150 dan 5275 ya. 5275 ini kurang lebih areanya sekitar ini ya. Area resistennya di sini ya. Jadi untuk saham Inco ini memang masih cenderung resiko lah ya, karena dia baru saja terjun. Ini reboundnya juga dia naik tinggi satu hari, kemudian dia cenderung masih konsolidasi istilahnya ya, testing area ini yang 4840 ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak atau tunggu naik ke atas 4840 ya, lebih amannya. Karena kalau dia masih di bawahnya 4840 itu masih resiko lagi testing area supportnya. Ini sebelumnya dia konsolidasi ya, ini sempat breakout ke atas 4840 dia turun lagi ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 4840, kalau sudah berhasil naik kemudian gagal ya, Anda lebih baik jual dulu karena turunnya bisa dalam lagi balik ke bawah sekitar 4270 ini ya, sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi untuk Inco ini mau spekulasi buy on weakness boleh aja, pakai stop lossnya mungkin low-nya hari ini kan 4610 ya. Jadi kalau turun di banyak 4600 jual dulu 50%, kalau turun lagi di bawah 4530 jual dulu semuanya. Kalau mau buy langsung sekarang atau besok ya. Maksud saya besok ya, sekarang kan bisa tutup, ini bisa malam ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 480 silakan tambah lagi, naik ke atas 4970 tambah lagi ya. Untuk Inco. Jadi kurang lebih cukup lah ya pembahasan videonya. Saya kembali dulu ke webcam saya ya. Jadi intinya di sini ya untuk saham Antam ya. Kenapa saya buat video ini, karena ada beberapa member ya. Ada satu orang juga dia itu istilahnya sharing ke saya, atau istilahnya itu bahasa Jawanya itu sambat lah ya. Sebentar, saya itu lossnya di Antam itu banyak sekali, saya sudah bilang itu sampai sekitar 500 juta dia bilang itu, karena dia holdnya lumayan di atas ya, seperti itu ya. Jadi dia itu tanya ke saya bagaimana di cut loss atau bagaimana, katanya kan nikel itu prospek kedepannya bagus ya kalau dia baca-baca dari analis ya, karena ekspor barang mentahnya itu kan dilarang ya. Karena untuk nilai tambahnya itu kalau kita olah itu nilai jualnya bisa berkali lipat ya, untuk baterai atau untuk mobil listrik atau lainnya ya, seperti itu ya. Jadi dia itu sedih banget dia bilang ya. Ya makanya saya buat video ini ya, mungkin bisa membantu yang lainnya juga. Jadi kedepannya saran saya sih lebih disiplin ya, baik Anda trading maupun investasi di saham ya. Karena kebanyakan orang itu di saham itu ya, terus terang aja ya, saya nggak menjelekan orang lain ya. Ada beberapa influencer yang dia itu terlalu optimis ya, dalam arti ada yang bikin judul investasi di saham, gaji UMR, nabung gitu ya, bisa dapat miliaran ya. Memang ada beberapa saham dia bisa naik ribuan persen ya dalam satu tahun ya, 700% sampai 1000% lah, berkali-kali lipat. Tetapi itu pun dalam prosesnya kenaikannya ya, seperti Antam kan sebelumnya pernah jatuh sampai di bawah 500 ya. Jadi dia pernah naik sampai tinggi banget ya, berkali-kali lipat ya. Itu sebentar saya lihatkan, ketika dia jatuh banget di bawah 500 itu tahun
lama banget ya waktu itu kalau nggak salah. Bentar. Saya lihatkan dulu ya. Jadi yang terakhir itu 2020 ya. Jadi waktu pandemi ya. Jadi pada panik semua itu dia turun di bawah 500 sampai di low-nya di 340 ya. 338 ya. Jadi luasnya di, sebentar saya ganti ke monthly ya. Iya. Low-nya di 338 ya sampai turunnya ya. Jadi bisa naik lagi bangkit ya 2020 awal, kemudian dia bangkit sampai 3000 lebih ya. Jadi bisa profitnya sudah berkali-kali lipat ya gitu ya, multi bagger ya. Tapi kita perlu ingatkan ya, posisi sekarang kayak seperti Antam ya, dia kan sudah downtrend istilahnya ya. Jadi kita jangan memaksakan diri dengan harapan nanti kalau kembali lagi ke atas, wah kita profitnya lumayan ya gitu. Jadi di saham itu kita harus paham benar akan resikonya. Kalau misalnya gagal ya kita jual dulu ya seperti itu ya. Banyak juga yang dia tanya ke saya ya, Pak Suntar, saya juga nyangkut di saham, ini saya sebutkan salah satunya BRI ya, BRI Syariah ya. Dia belum jual juga ya seperti itu ya. Jadi dia nyangkutnya juga lumayan banyak, puluhan juta. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini ya, saya buat cuma satu yang untuk Antam ya. Mungkin kalau ada kesempatan saya buat yang lainnya juga, kira-kira bagaimana. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi saya nggak mendoakan atau menakut-nakutin ya sama Antam bakalan turun lagi, enggak ya. Saya harapkan rebound supaya naik, supaya Anda ada kesempatan untuk cut loss ya seperti itu ya. Atau kalau masih naik terus ya, selama Anda pasang stop loss lagi di bawahnya tapi belum kena ya, jadi mudah-mudahan bisa naik lagi ke atas 2310 ya. Jadi bisa sampai ke 3300 lebih ya, bahkan bisa sampai ke 4000 mudah-mudahan ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dan yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Bantu juga like dan juga kasih komentar ya kalau ada saran atau pertanyaan atau mau sekedar say thank you ya, silakan ya tulis di kolom komentar ya. Kemudian di akhir video ini saya doakan selalu ya semua agar selalu diberkati, selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya. Jadi saya percaya 2022 ini adalah tahun kebangkitan ya. Jadi sebelumnya yang misalnya gagal terus di saham ya, mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan sukses ya seperti itu ya. Jadi sukses itu butuh proses ya, itu yang paling penting ya. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.